Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pihak uji sertifikasi IRP, yaitu pihak Universitas Bina Sarana Informatika bersama PT Jidoka, serta teman-teman sekalian yang mungkin sedang menonton video ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan saya Putri Gandasari dengan nomor induk mahasiswi 192590066. Berasal dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil uji kompetensi dalam pengoperasian sistem IRP sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bersama Jidoka Sistem Indonesia. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu IRP dan bagaimana sih cara mengimplementasikan IRP menggunakan Odoo. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Oke, apa itu IRP? IRP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai proses bisnis utama, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, persediaan, dan penjualan dalam satu platform terpusat. Dengan IRP, data dari setiap divisi dapat diakses secara real-time, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, serta membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu apa saja sih manfaat IRP bagi perusahaan? Yang pertama, proses kerja menjadi lebih cepat dan terstruktur. Yang kedua, data lebih akurat dan konsisten. Yang ketiga, koordinasi antar divisi menjadi lebih baik. Yang keempat, transparansi data yang meningkat, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, apa saja sih modul-modul dalam IRP? Yang pertama, ada modul keuangan, seperti mengelola akuntansi, laporan keuangan, dan pajak. Yang kedua, modul SDM, seperti mengatur data karyawan, absensi, dan penggajian. Yang ketiga, modul produksi, seperti perencanaan dan pengendalian proses produksi. Yang keempat, modul persediaan, seperti pengelolaan stok barang dan gudang. Yang kelima, modul penjualan dan pembelian, seperti mengatur transaksi penjualan dan pembelian. Oke, tadi sudah membahas mengenai tujuan dan manfaat IRP. Lalu apa saja sih tantangan-tantangan dalam implementasi IRP? Yang pertama, dalam mengimplementasi IRP membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, proses adaptasi karyawan terhadap sistem baru. Dan yang ketiga, membutuhkan perencanaan dan pelatihan yang matang. Apa itu Odoo? Odoo adalah salah satu aplikasi IRP berbasis open source yang digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi yang bersifat modular sehingga perusahaan dapat memilih dan menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan. Lalu bagaimana sih cara mengimplementasikan IRP menggunakan Odoo? Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang implementasi Odoo IRP pada modul penjualan di sebuah perusahaan luar negeri. Nah, langsung saja, sebelumnya kita masuk dulu ke akunnya. Jika belum memiliki akun, boleh di login terlebih dahulu dan didaftar terlebih dahulu ya. Lalu selanjutnya ini ada penjualan, karena kita membahas modul sales atau penjualan. Nah, pada modul penjualan ini terdapat beberapa fitur, ada order, siap difakturkan, produk, laporan, dan konfigurasi. Nah, di bagian order ini ada penawaran, order, penjualan tim, pelanggan. Di siap faktur ada order siap difakturkan, order penjualan, dan untuk
sale, lalu ada produk, dan ada laporan penjualan, sales person, produk, dan juga pelanggan. Nah, karena ini akan membahas sales penjualan, langsung saja kita tekan pelanggan baru. Misalnya ini kita ketik pelanggan 5 aja. Pelanggan 5, oke, alamatnya misalnya namanya Putri, disimpan. Pengirimannya itu nanti kita standar aja karena biayanya tuh gratis. Lalu selanjutnya ini ada kirim pesan untuk mengirim pesan kepada Putri apabila cuciannya laundrynya sudah selesai atau bahkan laundrynya hilang. Lalu langsung dia diklik kirim. Selanjutnya tambahkan kepada tadi pelanggan 5 ya. Nah, ini akan menjadi lunas ya. Lalu selanjutnya jika sudah selesai, kita langsung masuk ke ini ya. Pelanggannya tadi sudah 5 ya, menjadi pelanggan 5. Lalu penawarannya ini sudah order penjualan statusnya. Dan untuk produknya tadi ya, produknya ada 4. Penjualannya ada pencucian alma mater atau jas, boneka, jaket, dan selimut. Nah, untuk laporannya ada laporan penjualan. Lalu ada laporan sales person, itu nama saya sendiri ya ini. Lalu produk dan juga pelanggan. Sudah pilih 5 pelanggan. Lalu selanjutnya kita kembali ke sini. Ke penjualan. Untuk ordernya tadi statusnya itu sudah selesai dengan total ada 5 pelanggan ini dengan harga 128.760. Lalu nah ini dia penjualan. Statusnya sudah selesai karena tadi sudah dibayarkan ya. Oke, sekian penjelasan mengenai ERP yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat ya.
Terima kasih kepada pihak penyelenggara dan juga teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.